Halo teman-teman YouTube, balik lagi di channel aku, Faristia Farhan. Di video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk nginep di daerah Cihampelas, Bandung. Nah kebetulan hotelnya itu nggak jauh dari teras Cihampelas teman-teman. Kalau perjalanan pakai motor dari hotel sampai ke teras Cihampelas itu sekitar membutuhkan waktu 5 menit aja teman-teman. Tapi tetap harus pakai motor. Kalau jalan kaki lumayan juga ya, kalau jarak 5 menit. Sedikit cerita, kemarin aku nginep di hotel ini tuh nggak sengaja, nggak direncanakan, karena alih-alih aku pengen pulang ke rumah tapi jaraknya itu membutuhkan waktu 2 jam perjalanan. Karena udah kemalaman, akhirnya aku memutuskan untuk cari hotel sekitaran jalan Cihampelas. Karena waktu itu tuh lagi ada acara di Cihampelas Walk, jadi aku cari yang daerah Cihampelas dan ternyata aku dapat nemu hotel ini. Untuk lokasi persisnya itu ada di depan Grand Jokro Hotel Bandung nih teman-teman. Nah ini untuk lokasinya, ini tuh ada bener-bener di depannya banget teman-teman. Salah satu alasan kenapa aku milih untuk nginep di sini itu karena di sini itu hotelnya nyatu sama Indomaret kayak gini teman-teman. Dan kebetulan Indomaretnya itu buka sampai jam 12 malam. Jadi kalau mau beli cemilan, beli minuman atau beli pop mie ya bisa nih langsung ke Indomaret yang ada di bawah hotel. Hotelnya memang hotel sederhana. Hotel ini tuh kayak hotel ala-ala backpackeran gitu teman-teman. Jadi yang butuh untuk tidur aja ini cocok ya. Nah untuk masuk ke hotelnya itu kita masuk ke sebelah Indomaretnya teman-teman. Untuk area lobbynya itu sederhana banget ya seperti ini, tapi cukup banget nih untuk hotel yang harganya itu kisaran 100 ribuan aja teman-teman. Lobbynya juga nggak besar, jadi cukup lah kalau hanya untuk transaksi check in dan check out aja. Untuk area parkirnya itu ada di basement di bawah area ini ya teman-teman. Kalau kalian pengguna motor kayak aku, jangan khawatir untuk masalah helm, nggak usah dibawa ke kamar. Kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa titip di area resepsionis ini. Di area resepsionis ini juga ada toilet ya, jadi kalau kalian nunggu, kalian bisa tetap nyaman. Kalau kalian pengen buang air besar atau buang air kecil, di sini juga di resepsionisnya itu disediakan ya teman-teman toilet umumnya. Meski harganya murah, aku check in di sini tuh sekitar 135 kalau nggak salah ya. Tapi ternyata pas datang ke sini tuh nggak diminta uang lebih gitu loh. Karena kan ada ya beberapa kasus yang di aplikasi itu murah, harganya terjangkau, tapi pas nyampe hotel itu diminta lagi uangnya. Katanya biaya tambahan apa gitu ya. Nah kalau di hotel ini paling diminta untuk deposit. Kemarin aku simpen deposit itu sekitar 100 ribu aja teman-teman. Tapi nanti setelah check out uangnya juga dikembalikan lagi. Kalau proses check innya sudah selesai, kita tinggal naik ke atas ke tangga sebelah ya yang tadi aku naikin. Nah ke sini karena kamar-kamarnya itu ada di lantai 2 dan lantai 3. Jadi untuk lantai 1 itu lobby, lantai 2 dan lantai 3 itu kamar-kamar nih teman-teman. Untuk fasilitas di hotel ini tuh cuman ada kamar aja teman-teman ya. Selain di luar kamar, fasilitasnya memang hanya kamar saja. Jadi tidak seperti hotel yang lain yang ada fasilitas playgroundnya atau swimming pool ya. Ini tuh enggak, karena memang cukup untuk kamar aja nih teman-teman. Jadi cocok banget nih buat kalian yang backpackeran atau cuman cari tempat untuk tidur doang. Ini tuh cocok banget. Assalamualaikum. Sini. Assalamualaikum. Udah kaca. Iya. Mana nih, nyalain dulu nak. Mana nih? Awas dulu nak. Nah ini dia untuk kamarnya teman-teman. Aku mau room tour sedikit mengenai kamarnya ya. Jadi kamarnya itu memang sepetak kayak gini, hanya cukup untuk kasur dan beberapa ambalan yang disediakan oleh hotel ya. Jadi memang kamarnya itu tidak luas tapi cukup banget nih untuk istirahat ya. Kita ke kamar mandi dulu. Ini tuh kamar mandinya unik ya, kayak sempit, cuman ada toilet sama untuk peralatan mandi aja. Enggak ternyata teman-teman. Jadi toiletnya itu nyatu, ada 2 ruangan kayak gini. Ini untuk kamar mandi basahnya sudah disediakan wastafel sampai shower water heater juga di sini tersedia ya teman-teman ya. Jadi worth it sekali sih untuk harga 150 ke bawah. Dengan water heater ini cocok banget ya untuk kalian yang backpackeran. Untuk wastafelnya, karena aku udah 2 kali kesini dan dengan kamar yang berbeda, tapi menemukan wastafel yang memang kurang pakem gitu ya, karena memang ini tuh hotel udah lumayan lama. Jadi mungkin itu aja sih PR-nya ya untuk kamar mandi, karena kan aku bawa
bawa anak. Jadi kalau misalnya dia buka sendiri takutnya tuh kelepas, jadi nanti harus kita yang tanggung jawab gitu loh. Tapi ternyata enggak sih, masih aman aja sebenarnya. Nah, hotel ini juga ada jendela yang menuju keluar. Kebetulan aku dapat kamar yang hari ini tuh menuju langsung ke jalan raya kayak gini ya, ke samping tapi bisa lihat jalan raya sedikit. Di dalam kamar juga tadi kita udah lihat ya, ada TV. TV-nya itu ya TV aja gitu. Jadi bukan yang smart TV, tapi kita bisa nonton TV biar enggak terlalu boring gitu ya teman-teman. Terus juga ada gantungan baju kalau memang kita butuh ya, tapi karena aku cuma tidur aja jadi enggak aku pakai. Di sini juga disediakan wifi ya. Jadi setiap kamar itu nanti di kartunya itu ada wifi-nya namanya apa dan passwordnya apa. Bener-bener cocok lah ya untuk misalnya nginep untuk istirahat atau mau nugas atau mau ngantor gitu ya, kerja dari rumah gitu. Ini tuh cocok. Nah, ini aku baru banget ambil GoFood ya. Ini tuh kayak sekitaran pagi-pagi aku mau sarapan karena memang di sini kan hotelnya tidak menyediakan sarapan ya. Terus hotel ini tuh nggak menyediakan teko listrik. Jadi aku tuh nggak bisa kalau misalnya bikin pop mie teman-teman. Akhirnya aku memutuskan untuk GoFood aja. Tapi setelah aku kedua kalinya kesini, aku coba nih untuk telusuri dari hotel ini tuh ada apa. Ternyata ada, hotel ini tuh deket SD teman-teman. Jadi ada beberapa penjual di SD kayak jualan pentol, cuanki kayak gitu-gitu lah. Nah, mereka itu udah buka dari pagi-pagi karena memang kan anak-anak SD tuh udah masuk ya dari pagi banget kan. Jadi kalau kalian nggak mau pesan online, kalian ya tinggal menyusuri aja sepanjang jalanan di dekat hotel. Itu pasti nemu kok makanan yang ada di sini. Makanannya juga murah-murah ya. Untuk sarapan nasi kuning atau misalnya apa itu masih terjangkau lah 10 ribuan gitu. Nah, kita balik lagi ke kamar. Kamarnya juga udah berantakan ya karena memang ini situasinya udah pagi-pagi. Karena di sini nggak ada meja, jadi untuk sarapan kita harus ngemper di bawah gitu, lesehan gitu teman-teman. Kebetulan karena kita nggak persiapan untuk nginep di sini ya, jadi memang ya udah ngemper aja gitu. Kita nggak bawa alas untuk ngempernya gitu, kita nggak bawa. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita di bawah aja. Kalau daerah Cihamplas tuh untuk makanan memang nggak usah khawatir karena di sini tuh banyak banget kulinerannya teman-teman. Pagi ini aku memutuskan untuk sarapan nasi goreng. Kenapa sih nasi goreng pagi-pagi? Nggak tahu, lagi pengen aja gitu makan nasi goreng. Akhirnya aku order di Sofi Food ya waktu kemarin, dan aku menemukan nasi goreng yang cukup enak teman-teman. Enak banget malah. Aku order 2 karena untuk anak aku dan juga untuk aku. Untuk anak aku itu nggak pedas sama sekali, jadi dia manis dan gurihnya itu pas ya. Nah, untuk aku itu kayak nasi goreng Chinese gitu katanya ya teman-teman ya. Dia itu kayak nasi goreng yang tidak pakai kecap dan tidak manis, gurih, enak. Terus ada pedesnya gitu teman-teman, enak deh pokoknya. Terus ada dikasih beberapa udang nih teman-teman. Udangnya juga udang utuh gitu, jadi enak banget deh pokoknya. Kalau teman-teman nyari aktivitas lain selain di hotel ya, kalau misalnya boring atau gabut gitu, kalian bisa pergi ke Cihamplas Walk Mall Bandung atau biasa kita sebut Ciwok ya, karena memang ternyata cuma 5 menit nih dari hotel. Aku juga coba jalan-jalan. Ini tuh aku kesana pesen Grab ya teman-teman, dan dengan jarak 5 menit itu aku cuma bayar 10.000 aja. Jadi untuk perjalanan karena dekat kemana-mana itu masih worth it lah ya, meskipun pakai kendaraan umum. Ongkosnya juga masih murah dan kalian bisa melepas penat nih, sedikit melepas penat di daerah Cihamplas ini. Aku tuh lumayan sering ya pergi ke Cihamplas Walk ini ya, ke mall ini tuh karena menurut aku mall ini tuh termasuk salah satu mall di Bandung yang family banget gitu. Jadi untuk melepas quality time sama keluarga itu cocok gitu karena nggak terlalu penuh ya, nggak terlalu padat, masih nyaman gitu kalau misalnya aku bawa orang tua atau aku bersama anak gitu. Jadi untuk si jalanannya kita jalan-jalan di mall atau misalnya kita naik turun tangga itu masih oke gitu, karena memang mall ini kan cuman ada, kalau nggak salah ya ada berapa ya, ada sekitar 3 lantai aja, dan yang paling luasnya itu adalah area outdoornya gitu, jadi lansia friendly deh. Selain itu mall ini tuh punya area outdoor yang cukup luas dan cukup aman ya untuk anak-anak. Jadi berasa gitu lagi di Bandungnya, udaranya masih sejuk, terus banyak hijau-hijaunya gitu. Enak lah pokoknya untuk bawa anak ke sini. Aku biasanya ke sini itu untuk quality time. Jadi kalau quality time itu biasanya jarang belanja kalau aku. Mulai dari makan bareng atau
ngajak anak ke playground, kita ngemil-ngemil, jajan-jajan, atau nonton bioskop. Biasanya kayak gitu di sini. Tapi pernah untuk beberapa kali aku nyoba belanja di sini, tapi kalau lagi nyantai aja sih. Kalau bawa anak atau bawa orang tua ke sini, kita biasanya quality time aja. Ini aku lagi coba ajak kalian untuk keliling-keliling di Cihampelas Walk ini ya. Selain area mallnya ada indoor dan ada outdoor, di sini juga yang paling aku suka itu setiap lantai dan setiap sudut itu ada toilet, teman-teman. Nah, ini yang paling aku andelin. Di sini tuh bisa minjem stroller, cukup dengan ngasih KTP aja ya. Jadi nggak ribet prosesnya. Kita kasih KTP, terus kita bisa pinjem strollernya gitu. Selain stroller juga kita disediain ruangan khusus untuk ganti-ganti popok gitu ya di sini. Jadi memang kids friendly lah ya. Untuk ibu-ibu yang bawa toddler ini cocok. Ya untuk satu hari nginep di satu hotel yang harganya di bawah 150.000 ini sih udah worth it ya. Kita bisa sambil explore daerah Cihampelas, atau misalnya kita bawa kendaraan dan kita mau jalan-jalan ke area alun-alun juga ini nggak terlalu jauh kok teman-teman. Kalau teman-teman pengen explore lebih banyak ya, karena daerah Cihampelas ini deket ke area Setiabudi, Geger Kalong, Dago, Cibaduyut, enggak ya, bukan Cibaduyut ya, namanya apa ya? Cimbuluit, bukan Cibaduyut. Cimbuluit atau ke Punclut, malahan langsung ke Lembang, ini bisa banget kok teman-teman. Asalkan bawa kendaraan pribadi sih, tapi kalau misalnya naik umum kayaknya agak effort ya gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk bikin aku semangat, di like, di komen, di share, dan di subscribe channelnya, biar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, bye!